Abi berbagi cerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel AABC. Ami Abi berbagi Cerita. cerita. Iya, ini episode yang keberapa ya? Ya banyak lah ya, yang kesekian ini ya. Memang kita rencananya rutin membuat video dengan tema ya berbagi cerita ya Mi ya. Cerita kita berdua. Oke nih, seperti biasa nih kita punya lagi tema ya yang baru nih di episode kali ini. Tema apa tuh? Kayaknya sih udah sering orang dengar juga kali ya, tapi mungkin boleh juga kita kali ya bahas juga di sini. Mungkin sebagai reminder juga buat kita, sebagai pengingat, sebagai acuan koridor juga ya kalau kita harus di jalur yang mana gitu ya. Barangkali juga keluarga ABC di rumah juga mungkin ada yang pernah mendengar istilah ini. Istilah apa itu nih? Inner child ya, inner child. Apa itu inner child? Seperti apa pembahasannya? Tonton video ini sampai dengan selesai. Oke nih, jadi berarti tema kita kali ini yaitu inner child. Inner child itu berarti harus diatasi atau dihindari. Yang mana yang betul? Ya. Kita kupas dulu ya. Kita kupas tuntas di video kali ini. Oke nih, coba Ami mungkin bisa mendefinisikan atau mengartikan inner child itu apa sih gitu loh. Inner ya. Inner itu kan sesuatu yang ada di dalam. Okay. Tapi kalau child kita tahu lah itu artinya anak-anak ya. Oke, berarti jadi, secara harfiah apa tuh? Sesuatu hal yang terjadi yang sudah di masa anak-anak. Dan itu terekam dan sehingga membentuk suatu karakter atau kepribadian. Kepribadian si anak tersebut sampai sekarang, sampai dewasa. Oh gitu. Berarti gini, Abi boleh nggak kasih statement? Mungkin berarti inner child itu sesuatu atau sebuah peristiwa gitu ya yang terjadi pada seseorang ketika masa kanak-kanak. Baik itu peristiwa baik maupun peristiwa buruk, yang mana peristiwa tersebut keingatan terus tuh, terbawa terus sampai dengan dewasa nanti gitu ya. Direkam di otak, di alam bawah sadarnya, atau boleh dibilang apa tuh namanya, long term memory kali ya, atau memori jangka panjang yang ada di alam bawah sadarnya gitu, terbawa sampai dewasa, bahkan mungkin sampai berumah tangga juga kayak kita juga. Tapi kan pasti punya ya. Nah, kebanyakan itu inner child itu hal-hal yang negatif. Negatif, meskipun yang positif ada. Positifnya ada, tapi rata-rata nih lebih yang teringatnya ya. Rata-rata banyak memori yang memang kurang baik yang dialami oleh si anak tersebut. Gitu. Sehingga terbawa sampai dewasa. Jadi sampai sekarang dia jadi sulit untuk melupakannya. Sebenarnya mungkin sudah lupa, tapi seolah-olah kayak kayaknya belum terima, belum ikhlas. Jadi sampai sekarang tuh masih terganjal gitu. Karena belum ada pembebas dalam hati atau dirinya dia tuh biasanya kayak gitu ya. Itu contohnya gimana tuh yang positif ya, kita sama-sama tahu lah ya, udah jelas lah. Yang negatif tuh kayak gimana sih? Kadang-kadang kita untuk mengetahui satu hal tuh kadang-kadang kita nggak peduli gitu loh. Padahal sebenarnya itu membekas dan membuat luka di hati kita gitu loh. Itu kayak gimana tuh? Ami pernah nggak? Atau punya nggak contohnya? Kayak gini, misalkan contohnya kayak bully ya. Bullying kan sampai sekarang juga masih dari kecil, kita sampai dari sekarang kecil masih sampai ada. Sekarang juga masih tetap ada pembulian ya. Terus bully misalnya hal kecil nih. Zaman kita kecil deh, SD kadang suka pernah ngalamin ya, baik sengaja ataupun tidak nih ya. Namanya anak-anak suka meledek nama orang tua. Mengejek orang tuanya. Mengejek fisik. Fisik. Terus entah dia si anak itu punya postur badan yang misalnya dia tinggi kurus, atau yang besar badannya padahal masih SD gitu ya, udah badannya gemuk besar gitu, gemuknya lebih melebihi standar daripada ukuran postur anak pada umumnya gitu ya. Jadi kan dibilang entah dari kata-kata misalkan ya kayak badak, atau kan anak-anak biasanya suka gitu ya. Padahal jelas-jelas manusia gitu dikatain badak gitu kan. Terus kayak misalkan ada lagi pengaruhnya kayak apa ya, kalau misalkan dari keluarga pun juga bisa jadi. Kalau kayak misalkan hukuman misalkan kayak entah dicubit, dipukul, itu pun juga sebenarnya sama. Itu akan membekas juga. Ya jadi ya gitu, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya
tanpa sadar yang melakukannya, misalnya si pelaku nih, si katakan tadi pembulinya, ada satu teman yang misalnya mengatakan, dasar kamu tinggi, badanmu tinggi, kurus, kamu udah kayak orang gede aja misalnya. Padahal itu sebenarnya dari bahasa tidak terlalu menjurus mengejek atau apa gitu, tapi bagi si korbannya mungkin itu akan terbawa sampai dengan dewasa nanti. Atau tadi misalnya yang badannya besar mohon maaf nih, misalnya dasar kamu, badan kamu besar seperti badak misalnya. Nah, jelas-jelas dia manusia dikatain badak, mungkin kalau orangnya tidak bisa menerima atau dalam hatinya tidak bisa membebaskan itu semua, sampai besar dia mungkin akan menjadi orang yang introvert, barangkali begitu ya. Ada yang tidak percaya diri. Itu karena inner child dia yang terbawa dari kecil kan gitu. Biasanya seperti itu. Jadi contoh-contohnya dia susah untuk apa? Kadang susah move on gitu move kan. on dan tidak bisa lepas dari kayaknya saya nggak bisa gitu. Jadi kurang bener-bener kurang percaya dirinya itu. Betul. Biasanya kalau sudah terlukai seperti itu, dia butuh sesuatu yang bisa memulihkan itu. Contoh misalnya dia kalau bisa bertemu dengan komunitas atau teman-teman yang bisa mengerti dirinya, mungkin perlahan akan hilang gitu. Harusnya dengan kondisi seperti itu biasanya biasanya gini nih. Biasanya hal itu tuh akan terlihat setelah dia sudah dewasa. Sudah dewasa. Kalau kecil dia tidak akan terlihat. Tidak akan terasa biasanya. Tidak akan terasa karena ya sudah mengalir saja. Tapi efeknya ini akan terasa setelah dia besar. Oh ternyata seperti ini ya efeknya. Jadi dibilang apa sih, ibaratnya dibilang kata tuh kalau dia terlambat diatasi gitu ya sudah dia akan ibaratnya akan benar-benar seperti apa terkungkung, dan dia tuh kayak seolah-olah udah deh saya tuh nggak kayak insecure diri gitu loh. Nah, ngomong-ngomong tadi terlambat diatasi, berarti ada kasus seperti itu, berarti kita sebagai orang tua zaman sekarang nih, karena bullying dan lain sebagainya masih ada di sekitar kita, meskipun di rumah misalnya kita sudah sangat menjaga anak kita gitu, tapi di luar sana, di sekolah ataupun di lingkungan sekitar tempat bermain anak-anak kita nggak tahu terjadi apa tuh sama anak kita. Berarti solusinya ketika anak kembali ke rumah, kita harus berdialog ya, berkomunikasi dengan anak. Bertanya tadi main apa aja main apa aja, bertemu siapa saja, barangkali. Tapi kadang anak-anak gini, anak-anak suka langsung cerita. Tadi misalkan nih kayak kakak suka bilang, Ami tadi ada temanku bilang apa, kata-kata yang apa ya sesuatu yang tidak baik lah gitu. Terus saya kasih tahu, dia bilang tuh itu kan terus aku ketawa gitu. Terus kakak kena gimana? Kakak ya aku ketawa sama, tidak boleh ketawa seperti itu. Itu namanya mengejek. Jadi artinya dengan kata-kata yang tidak baik. Betul, artinya gitu. Bukan berarti anak kita sebagai korban lalu kita bertanya ke dia hal itu saja yang kita tanyakan, tapi ketika anak kita berketawa pun tadi ketawanya karena apa, harus kita tanya juga. Kita kasih pengertian, jangan sampai dia seperti itu. Dan biasanya kita kalau seperti itu kita arahkan, besok kamu minta maaf sama temanmu gitu ya, seperti itu. Tapi biasanya saya ibaratnya kayak aku tuh tanya sama kakak ikutan membuli tidak ikutan bicara seperti itu. Tidak, aku tidak bicara seperti itu. Aku cuma ketawa saja mendengar teman-teman bicara seperti itu. Habis teman-temanku juga tertawa. Jadi aku ikutan ketawa. Dia belum ngerti sebenarnya kan. Nah, itu sebenarnya apa anak-anak itu nggak semuanya ngerti. Apa yang dia ucapkan itu dia nggak tahu artinya apa. Tapi kalau kita salah-salah nggak kasih tahu atau salah kasih tahu, itu akan berdampak sampai sekarang. Intinya harus diluruskan dari sekarang bahwa itu tuh tidak baik, tapi tidak langsung menjudge si anak tersebut ya. Oh kakak tuh ikutan gini-gini, nggak boleh itu. Tapi kasih tahunya dengan cara perlahan, baik-baik, kasih pengertian. Itu akan cepat masuk sih. Nah, berarti tadi inner child yang efeknya cenderung buruk gitu. Sebenarnya ada juga sih inner child yang efeknya positif. Misalnya kalau Abi pernah kayak gini nih, waktu kecil umur ya TK atau sebelum masuk TK lah, umur 3 tahun lebih gitu. Itu pernah digendong gitu ya, digendong ke atas sama papa gitu ya. Ke atas gitu. Keinget sampai sekarang. Jadi makanya sekarang anak-anak kalau Abi gendong suka ditaruh di pundak atau di atas gini, karena Abi juga waktu kecil kayak gitu. Jadi itu yang kepikiran gitu loh. Meskipun mohon maaf nih, orang tua kita mungkin sudah tidak ada gitu ya, sudah tidak ada di dunia ini, tapi
momen-momen seperti itu tuh keinget terus, sehingga kita juga ingin menularkan pada anak-anak kita, supaya ada kesan positif nih, supaya mereka nanti udah gede juga ingat sampai sekarang. Nah, Abi juga melakukan hal yang sama seperti itu, digendong di pundak. Kadang-kadang kalau kita sambil jalan di luaran gitu, mungkin orang lain ngeliatin, ngapain sih orang itu iseng apa gimana gitu naro gendongan di pundak gitu, kenapa nggak digendong di sini aja. Itu cara kita lah ya, lain lagi. Tapi yang penting upayakan supaya anak mendapatkan atau memperoleh kesan positif terhadap orang tuanya. Sebenarnya itu salah satu upaya aja sih sebenarnya. Atau ada juga mungkin salah satu momen lagi, misalnya kalau sedang orang tua gitu ya memperbaiki apa di rumah atau membuat kue atau apa, Abi juga suka ikut nih. Jadi sekarang kalau Ami bikin kue, Abi juga suka ikutan tuh. Ya. Itu kesan positif dari orang tua yang ke bawah sampai sekarang. Meskipun kadang orang mungkin ngapain sih laki-laki bikin kue gitu. Sekarang chef-chef laki-laki juga banyak ya kan. Jadi nggak ada pengecualian sebenarnya. Apapun itu selama itu baik buat anak kita, kenapa tidak sebenarnya gitu. Iya. Oke nih, kembali lagi berarti tadi ya. Jadi kalau inner child yang negatif tadi berarti itu harusnya diatasi atau dihindari tuh. Dalam konteks kita dulu nih berarti sebagai orang tua. Kalau kita dulu punya inner child yang negatif, itu kita harus apa? Kalau untuk orang tua, untuk kitanya sendiri itu harus diatasi. Karena kita sudah mengalami. Karena kita sudah mengalami, sudah banyak banget mengalami, dan itu nggak mungkin mundur kan. Dan satu-satunya cara ya dengan cara satu, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, berusaha memaafkan apa yang sudah terjadi karena ya tidak mungkin terulang lagi, memaafkan orang tersebut. Jika biasanya kan tetap aja ya namanya kita manusia biasa, nggak mungkin bisa semuanya langsung, bisa salah gitu. Kita bisa di mulut bisa bilang memang memaafkan, tapi kan kadang di bawah alam sadar kita masih teringat, masih ada kesan negatifnya lah ya gitu. Jadi dan itu benar-benar harus dihilangkan dan dengan cara berdamai dengan diri sendiri. Memaafkan dulu ya, kita tuh sebenarnya mau gimana sih ke depannya. Jadi, atau kalaupun mungkin karena saking dalamnya itu lukanya gitu kan nggak bisa sulit banget, nggak bisa langsung hilang gitu kan. Mungkin kita bisa mengatasinya dengan melakukan hal-hal baik lainnya, sehingga kondisi tersebut hasil perundungan kita atau bullying kita yang kita dapat zaman dulu waktu kecil itu tertutup dengan hal-hal baik kan gitu kan. Itu salah satu trik mungkin ya, supaya tidak terulang lagi dan tidak kita tularkan pada anak kita. Atau mungkin bukan pada anak kita aja, pada anak orang lain juga. Kadang-kadang mungkin ya pada sekitar, kadang-kadang mungkin ada anak temannya anak kita yang main ke rumah atau anak tetangga yang main ke rumah. Kalau kita masih seperti itu, khawatirnya kita menularkan juga hal negatif kan, begitu ya Mia? Ya, begitu. Oke, berarti dalam konteks untuk kitanya inner child yang negatif tadi harusnya diatasi gitu ya. Untuk kita sendiri. Kalau anak-anak sebaiknya dihindari berarti ya. Karena mereka kan belum mengalami nih, ya kan? Jangan sampai mengalami, jangan sampai mengalami. Kalaupun mungkin sudah mengalami dari kontaminasi dari luar lah, mereka kan sudah sekolah, kita koreksi terus. Jadi kita kalau ibaratnya peluru tuh kita gempur biar terkikis, digempur dengan hal-hal yang positif, yang baik. Jadi ibaratnya dia tuh jadi sedikit-sedikit melupakan hal-hal yang buruknya. Jadi bukan hanya makanan pokok nih, kita kasih suplemen yang banyak ya, supaya mereka mendapatkan kesan positif vitamin terus. Biar mereka tuh vitaminnya vitamin ceria, vitamin bahagia. Tapi kalau anak-anak kita kan Ami bilang tadi, misalnya Ami ada temanku begini-begini, mereka kayaknya karakter anak kita semuanya senang berbicara kan. Tapi ada juga anak yang introvert gitu loh, susah banget pulang diam, ditanya sama orang tua. Itu justru yang berbahaya. Mungkin cara mengatasi untuk anak yang seperti itu gimana? Beda deh. Nah, masing-masing orang tua punya cara masing-masing kan. Dan yang paling memahami anaknya adalah orang tuanya pasti kan. Tinggal kita pinter-pinter kita gimana caranya meraih hati daripada anak kita sendiri. Sebenarnya anak itu pasti akan bicara. Seintrovert pada waktunya anak akan berbicara. Pasti akan bicara. Misalkan tiba-tiba entah 2 hari yang kemudiannya atau seminggu kemudiannya dia akan bercerita sendiri. Nggak ada tipe anak yang memang langsung cerita seperti anak kita kan langsung cerita. Tapi kalau mungkin ada orang lain yang nggak langsung cerita, dia langsung diam dulu, tapi dia tumpuk dulu, dipendam dulu, apa tuh dia cerna. Sebenarnya dia tuh dipendam itu bukan berarti karena memendam tapi karena dia tuh mencerna
Satu mencerna, mungkin mencerna, kedua dia berpikir aku mau bercerita tapi caranya gimana gitu. Tapi gimana ya mulanya gitu. Ya. Jadi otomatis dia akan mencari waktu, pasti cerita. Nah, berarti kalau ada anak yang posisinya diam seperti itu, kita sebagai orang tua justru harus mengoreksi diri sendiri. Jangan-jangan anak malu bercerita dengan kita sebagai orang tua itu ada masalah antara kita dengan anaknya gitu loh. Jangan-jangan ketika anak bercerita, nanti dulu mama lagi sibuk misalnya. Ya udah cerita sama mama aja, papa lagi rada rapat nih, ada meeting. Nah, jangan seperti itu. Itu akan membuat anak jadi enggan bercerita pada orang tuanya sendiri. Akhirnya dia lebih suka bercerita dengan temannya atau orang lain nantinya. Atau bahkan kan, kadang gitu. nih pernah nih, Bi. Gimana? Jadi ada anak teman kita lah, ada anak teman kita. Dia kalau di rumah bercerita. Oke. Iya kan? Dia kemarin aku temanku ada yang terpleset kayak. Ini misalkan si A terpleset, terus diketawa deh semuanya gitu. Tapi dia nggak cerita sama ibunya atau siapa gitu di rumahnya gitu. Tapi dia cerita sama anak kita maksudnya sama ibunya, ibunya temannya gitu. Malah bercerita begitu gitu. Sedangkan sama orang tuanya pas ditanya ternyata nggak cerita ya. Kalau cerita itu ke kita, mungkin kalau kita sebagai orang tua dari anak dari temannya gitu ya, kita akan memberikan insight positif juga kan gitu. Tapi gimana kalau ceritanya yang dilakukan oleh anak itu cerita pada orang yang salah, kan khawatirnya begitu kan. Nanti malah bukannya dia dapat mohon maaf nih, dapat nasihat atau misalnya wawasan lebih atau apa, malah nanti dapat bulian lagi kan, itu yang jadi masalah. Ya kan, niatnya atau bisa dia jadi nambah beban atau pikiran dia kan. Si orang itu malah makin dibully juga. Nah, jadi itu akhirnya maksudnya. Si anak itu jadi tenggelam dengan itu maksudnya. Oh iya, ya sudah itu nggak apa-apa kan kok. Jadi mereka merasa terbiasa kan, untuk gitu. melakukan itu juga. Oh yaudah deh, aku juga melakukan itu. Iya, jadi akhirnya di rumah dia tidak mendapatkan perhatian ketika dia bercerita, di luaran pun dia tetap mendapatkan perlakuan yang serupa. Akhirnya dia selain menjadi orang introvert, mungkin dia akan menyimpan rasa sakit itu dalam dirinya sendiri dan akan terluapkan ketika semuanya sudah penuh tuh di dalam hatinya. Tapi dia nanti kan, terluapkannya biasanya nanti sudah besar. Sudah besarnya gitu. Pasti sudah besar. Karena kan kalau pengalaman ya, satu pengalaman, terus kalau waktu kecil, masih kecil kan dia juga tingkat keberaniannya belum begitu. Ada beberapa pengalaman, ibaratnya nih kayak misalkan nih sama nggak sih ibaratnya gini, kayak misalkan mau melakukan sesuatu tapi nggak boleh dikekang, semacam dikekang gitu. Jadi aku mau pulang sendiri tapi tiba-tiba ada supirnya yang jemput ya. Ibaratnya si anak ini nih mau berusaha untuk mandiri. Tapi ternyata orang tuanya mungkin nggak mengizinkan, bukan nggak mengizinkan, tapi mungkin khawatir kali ya, lebih khawatir karena ditambah juga anak bungsu atau masih anak perempuan atau apalah itu. Ya, tapi kekhawatiran itu justru mengekang anak sendiri gitu. Jadi salah gitu, porsinya tuh salah, caranya kurang tepat gitu ya. Jadi si anak itu merasa kok aku dikekang sih, dan itu terus begitu tertumpuk sampai dia belajar pun juga ibaratnya selalu dapat perbandingan dari saudaranya, dari kakak-kakaknya atau adiknya. Jadi dia merasa kok aku tuh kayak nggak guna gitu. Dan itu terjadi biasanya memuncak di dia sudah dewasa. Dan jadi itu dia nanti bentuk si karakter dia tuh akhirnya jadi satu keras. Terus percaya dirinya benar-benar kurang banget. Dan ketemu orang pun juga bisa jadi agak takut gitu, bukan takut ya, kayak apa ya, jadi dianya sendiri kurang respect juga ke orang. Jadi gitu. Ibaratnya nih, misalkan kalau kita lewat gang yang satu terus gang yang dua, ternyata di gang yang satu tuh ada rame orang nih, dia menghindar gitu, lebih menghindari kerumunan. Itu sebenarnya ngaruh ini juga pengaruh yang seperti itu juga pengaruh dari masa kecilnya. Jadi dia lebih cenderung suka menyendiri meskipun di jalanan gitu, dia akan memilih jalan yang padahal itu khawatirnya orang tua. Itu aku juga pernah sih sebenarnya itu kekhawatiran orang tua ya, yang ternyata malah membentuk si anak itu jadi keras dan jadi merasa terkungkung dan terkurung dengan aturan-aturan itu, seolah-olah saya tuh tidak bisa bergerak, tidak dikasih kepercayaan gitu.
Abi pernah juga tuh Mi kayak gitu yang Ami ceritain tadi, ada satu gang, ada 2 gang gitu. Gang yang satu ada kerumunan orang, gang yang satu sepi. Ketika dia udah masuk ke gang satu yang ada kerumunan, dia putar balik lebih milih gang yang satunya. Abi pernah kayak gitu Mi waktu SD tuh. Soalnya waktu pulang SD kan lewatin pasar tuh ya. Di pasar itu suka ada anak sekolah lain yang waktu Abi SD ada anak sekolah yang udah SMP, SMA ngumpul itu. Kadang-kadang kita masih punya sisa uang jajan tuh. Kadang-kadang dipalak lah ya. Ya istilah dulu dipahalak nih, itu jangan dicontoh ya. Anak-anak keluarga sekolah. ABC itu kita harus ajarin ke anak-anak kita. Kalau ada yang seperti itu sebaiknya kita hindari saja. Jadi sisa uang jajan tuh diminta oleh mereka secara paksa gitu kan. Akhirnya besok-besoknya nggak mau lagi lewat situ gitu kan, nggak mau lagi lewat situ. Ya ujung-ujungnya ke bawah sampai beberapa tahun ke depan. Untungnya waktu SM sekarang ya. Sampai sekarang alhamdulillah nggak kebawat. Untungnya waktu SMA dan waktu kuliah Abi menghabiskan waktu seringnya main bola nih. Jadi bersosialisasi dengan teman-teman yang satu permainan gitu, sehingga kita lupa atas pengalaman buruk yang kita alami. Sebenarnya kita harus Gitu. bisa bedakan ya inner child, masalah yang bisa membawa kita hanya sesaat. Betul. Ibarat kayak tadi Abi cuma sampai batas SMA nih, itu hilang terkikis. Bagian yang itu ya. Bagian yang itu mungkin ya sudah, mungkin ya karena Abi merasa ini aku harus bangkit, aku nggak bisa ibaratnya. Karena memang dari dalam diri nih ingin jadi akhirnya menghilangkan berontak itu. dan akhirnya itu terkikis, terbuang. Memori itu terbuang. Jadi terus kalau yang panjang, jangka panjang ini berarti kan memang sudah kayak membekas dan susah gitu. Susah buat hilang. Tapi apa tergantung si orang itu ya? Ya kembali lagi juga sih, memang tergantung orang. Karena banyak faktor kan. Inner child itu kan sebenarnya datangnya bukan hanya dari diri sendiri, tapi utamanya dari orang lain sebenarnya kan. Tapi gitu. tergantung si orang itu sendiri kan. Kalau dia mentalnya baperan kuat, baperan atau enggak, sama mental atau baperan atau apa tadi juga itu sebenarnya terbentuk dari orang tua juga. Ujung-ujungnya dari orang tua, karena memang yang membentuk fondasi moral si anak itu paling pertama adalah orang tua. Sekarang kalau anak itu lahir, yang menggendong pertama kali selain perawat dan suster atau bidan di rumah sakit atau di klinik kan pasti orang tuanya kan. Ya kan, ada inisiasi menyusui untuk bayi, lalu si ayahnya juga, mohon maaf nih kalau yang muslim mungkin mengazani anak tersebut gitu kan. Jadi anak itu kedekatan paling utamanya ya pasti di orang tuanya. Kalau ingin anak tersebut dia kuat mental, lalu dia mudah move on gitu ya, dia selalu punya pandangan positif, itu kita sebagai orang tua yang harus menanamkan itu semua gitu. Orang lain itu sebenarnya ya boleh dibilang di dunia ini kan memang kita nggak bisa sendiri ya, orang lain kita perlu gitu, tapi orang lain itu hanya sebagai teman di lingkungan kita semua, bukan sebagai pedoman utama si anak itu mau ke arah mana. Tetap orang tuanya yang harus melindungi dia, mengarahkan dia, dan ketika anaknya ada satu rasa sakit atau satu misalnya tadi ada masalah apa, kita yang harus paling pertama tahu gitu. Jadi begitu mengenal anak tuh memang mengenal anak itu sangat penting supaya tadi inner child itu kita bisa atasi untuk sedini yang mungkin, ya, kita sendiri sebagai orang tua, lalu kita hindari sebisa mungkin untuk anak-anak kita gitu. Kalau inner child yang positif itu nggak jadi masalah, tapi kan umumnya yang negatif tadi. Jadi inner child yang negatif, dalam konteks negatif kita hindari untuk anak-anak sebisa mungkin gitu. Caranya ya tadi, kita lebih mengenal anak kita lebih dalam. Ya, gitu kira-kira nih. Seru banget nih kayaknya pembahasan hari ini panas ya. Ya cerah banget nih, kayak saking panasnya kita menggebu-gebu nih ingin bercerita lebih panjang lagi sebenarnya nih keluarga ABC, tapi nanti habis di satu episode ini aja gitu ya. Nanti kalau keluarga ABC punya cerita sendiri boleh di komen ya. Misalnya cerita apa gitu yang pernah dialami waktu kecil, atau misalnya cerita yang dialami untuk anak-anak yang keluarga ABC yang sudah punya anak, boleh di-share di komen, kita bisa diskusi, kita bisa saling berbagi di sini. Oke gitu nih mungkin di tema pembahasan kita kali ini. Oke ya, berarti kesimpulannya untuk kita, inner child dalam konteks negatif tadi sebaiknya diatasi. Untuk kita sebagai orang tua, kita harus berdamai dengan diri sendiri, dan sebaiknya dihindari untuk anak-anak supaya tidak mengalami kesan negatif nanti di kemudian hari, karena akan terbawa sampai dengan dia dewasa nanti. Kira-kira begitu nih, kita closing. Ami yang mau closing atau Abi nih? Abi aja deh. Abi aja yang closing. Oke deh keluarga ABC, siap.
Sekian, terima kasih atas waktunya ya, atas kesediaannya menyaksikan video ini setiap episodenya. Semoga kita selalu sehat dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi yang punya anak, anaknya bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi penyejuk bagi kita semua gitu ya. Dan semoga bagi yang masih lajang atau bagi yang sudah menikah tapi belum punya anak disegerakan. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ami Abi berbagi cerita.